Pak Teddy, it's always less of you, more of others, enough for everybody. Itu motonya. Dan Anda juga dikenal sebagai orang yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Anda pernah berkata bahwa mendidik anak itu jangan untuk menjadikan mereka kaya, tapi untuk menjadikan mereka bahagia, gitu ya Pak ya. Kenapa ini Pak? Kalau saya balik, tanya nanti. Kalau saya udah ngasih sharing, boleh nanya nanti. Enggak, surprise-nya akan hilang. Oh begitu. Oke Pak, kita keep the surprise element. Kita tahan elemen surprise-nya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, di malam hari ini Pak Teddy tidak sendirian, karena kita sangat beruntung putra dari Pak Teddy juga ada di sini untuk bergabung bersama kita. Saya bacakan sedikit mengenai profil beliau. Arif Rahmat, co-founder and CEO of Triputra Agro Persada Group, yang menjadi pembicara kita berikutnya yaitu Arif Rahmat. Beliau aktif di berbagai organisasi termasuk Yayasan DK Indonesia, di mana beliau adalah ketuanya. Selain itu, beliau juga anggota dari Young Global Leaders, Young Presidents Organization, Asian Business Council, dan ASEAN Business Club. Dan baru-baru ini, Bapak Ibu, beliau dinyatakan sebagai Asia's Next Tycoon Generation oleh Forbes Asia. Langsung saja kita nonton video Arif Rahmat berikut. Arif P. Rahmat, Chief Executive Officer of Triputra Agro Persada, or TAP, the 8th largest palm oil company in the country. Its vast plantation, more than 150,000 hectares planted, spanning across Sumatra and Kalimantan. It produces over 450,000 tons of crude palm oil a year. Started in 2005, the company now has assets of over $1 billion US. In less than 10 years, TAP has become one of the group's most profitable businesses. Our mission and vision for the company is to be best managed companies in Indonesia and to make sure that it becomes a competitive advantage for the country and brings prosperity to its people. Seruyan district in central Kalimantan. It's 4 before dawn. After a grueling 8-hour drive from Palangkaraya Airport, Arif Rahmat arrives at his 20,000 hectare plantation. This morning, he's here to inspect a batch of newly matured palm trees. This is a routine he does at least twice a month to ensure that standards of running the plantation are kept high. For Arif, it's crucial that a business leader has to be exemplary. Not only does he need to talk the talk, but also walk the walk. We have to instill a culture of walking the fields because that's actually the #1 key success factors for a plantation company. People say that the best fertilizers are footprints, and I truly believe that. Whenever I go with my car around Jakarta, there are children, street children knocking on my door. And so I think the sense for poverty is quite strong within me and within my family. And our Father has taught us by asking us whether those children are our responsibilities or not. And I think the answer to that, they are our responsibilities. If we can be successful, we should give that success to help those street children. Senang. Ya, yang di sini kita tinggalin. Terharu, bukan terharu. Apa tadinya di sini sering kena banjir, kena musibah, pas dapat bantuan dari GK, senang, terharu, sedih, bahagia sekarang. Nggak seperti di sini. Kalau di sini kan kita selalu menghadapi musibah banjir. Sekarang udah enggak. Ya, harapan saya di sini lebih baik, lebih bisa mencapai masa depan keluarga saya, anak saya yang tinggal di sini. Nggak seperti kita tinggal yang dulu, nggak
tentram, nggak tenang. Kalau di sini udah lebih tenang, damai. Ladies and gentlemen, let's welcome Arif Rahman. Halo, thank you for joining us. Oke, tadi Pak Pepe sengaja nih menyimpan jurus-jurus pamungkasnya untuk di-share ke kita, tapi agak nanti setelah presentasi yang akan Bapak berikan bagi kita berikut. Silakan, Pak Pepe. Kedengaran nggak di paling belakang? Kan topik malam ini sebetulnya wealth preservation. Kenapa wealth itu selalu cannot last than 3 generations? Saya mencoba memulaikannya dan mencari jawaban-jawabannya. Biasanya first generation yang cari uang kan, second generation yang membesarkan, third generation yang menghabiskan. Nah, jadi wealth preservation. Waktu saya masih muda ya, tahun 70-an, saya tinggal di Bayoran. Kantornya itu di Pecenongan. Jadi setiap hari saya melihat Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman belum seperti sekarang, yang gedung-gedung tinggi itu masih sedikit. Tapi sesudah beberapa saat, beberapa perusahaan yang bagus waktu itu hilang semua. Sebenarnya saya tanya lagi ya sekarang. Dulu di zamannya Soekarno banyak perusahaan yang bagus. Di mana mereka? Di zamannya Pak Harto begitu banyak perusahaan yang berkibar. Saya nggak mau nyebut nama di mana mereka sekarang. Di zamannya SBY lah, di mana mereka sekarang? Nah, ini saya mau berbagi pengalaman. Tentu perusahaan itu hilang dengan dua sebab. Satu sebab karena dia nggak bisa kompetisi. Contohnya lah Kodak. Kodak kan bangkrut karena dia berubah dari film ke digital. Itu yang saya mau diskus. Saya hanya mau diskus hubungan antara perusahaan dan keluarga. Saya pernah mendengar Pak Mohtar Yadi itu ngasih speech waktu itu. Dia kan salah satu banker kita yang paling mapan. Karena dia adalah pendiri BCA, Pak Mohtar Yadi. Dia bilang saya waktu speechnya, tahu nggak tempat masalah kegagalan bank itu ada di mana? 9 dari 10 kegagalan bank itu karena pemilikan saham. Kenapa? Waktu itu nggak ada legal agreement atau kenapa? Jadi kebanyakan pengusaha itu ngasih kredit ke diri sendiri sebenarnya nggak bisa dibayar. Nah, ini nasihat yang terus terngiang di saya. Nah, ini adalah pengalaman saya pribadi yang merupakan saya, kalau saya ditanya trauma saya yang paling besar itu apa, ini saya menceritakan. Kan zaman 70-an, 80-an, 90-an ini ada 3 kelompok usaha yang besar. Sekarang juga masih lah. Satu kelompoknya Pomrin, Indomobil, BCA, Indosemen. Nomor 2 adalah kelompok Astra. Dimana Permata juga masuk ke kelompok Astra. Yang ketiga kan ada Sinar Mas. Saya dari muda itu bantu Pak William karena dia adalah paman saya. Kita mulai dari satu garasi yang kecil kan, yang dipakai untuk tempat tidur, bekerja malah buat tempat tidur. Saya pegawai nomor 16 sampai mungkin akhirnya jadi salah satu perusahaan terbesar, pegawainya 200.000. Tapi di tengah jalan di permulaan tahun 90 keluarga Surjaya kehilangan PT Astra. Kenapa? Karena Pak William mau nolong anaknya, dia korbannya perusahaan. Tahu nggak kalau dikalkulasi dalam uang sekarang berapa yang keluarga ini? 20 billion US.
bukan 20 miliar rupiah, bukan 20 miliar US. Dan menurut saya ini adalah kejadian trauma yang salah satunya besar. Mungkin berkali yang muda nggak ingat. Nah, jadi dari pengalaman ini apa sih yang saya bilang? Kalau kau menyerukan family first perusahaan kita, saya akan bilang berbalik. Company first, family belakang. Kenapa? Karena perusahaannya sumber dari semua reputasi, material. Kalau kamu hilang ini, hilanglah semua. Ini adalah proses. Saya selalu bilang ke anak-anak, if I have to choose between you and perusahaan, I will choose perusahaan. Karena inilah sumber dari semua. Ini adalah apa? Cerita pertama. Cerita kedua. Kalian terakhir-akhir saya kerjanya itu lihat YouTube. Kenapa lihat YouTube? Lihat progres Ahok dapat tiap hari itu berapa. Saya tahu persis sekarang sudah 800.000. Nah, kenapa saya ngikutin itu? Ini seorang Ahok. Dia korbankan semua untuk sesuatu. Nah, dia bilang waktu itu karena dia dikasih wejangan sama ayahnya. Kalau kamu hanya bantu sendiri, kamu hanya bisa bantu 100 orang. Kalau kamu jadi pejabat tinggi, kamu bisa bantu jutaan orang. Jadi apa sih hasilnya saya coba? Pak Ahok harus bisa punya misi. Mungkin dalam misi ini jalan kaki di nabrak anak, mungkin. Nah, kalau saya nasihat ya mungkin dari sini ya, saya itu paling tua, saya sudah umur hampir 73. Kalau ceritanya nasihat apa yang kalian mau dari saya, satu aja. Dalam hidup itu kita harus punya misi. Misi orang masing-masing beda. Ahok misinya membangun negara, Jokowi misinya membangun negara, Ibu misinya untuk mendidik anak-anak. Juara tenis mau jadi juara apa-apa, tapi everybody must have a mission. Nah, ini kenapa saya berkata ada mission ini. Karena saya bilang ke anak-anaknya, misi kalian apa? Misi kalian adalah menjaga perusahaan-perusahaan yang kita dirikan for the next generation. Kalian hanya boleh mengambil sedikit hasilnya, secukupnya, jangan berlebihan. Pass on this for the next generation dan harus jadi sumber bukan buat keluarga aja, buat sekeliling kita. Ya tadi perkataan kita punya family apa? Moto adalah class warfare. More for others and enough for everybody itu keluar dari situ. Sekarang kita ngomong mengenai company. Tentu company sustainable, financially harus lebih strong. Tapi menurut saya itu aja tidak akan cukup. Every company must have a bigger purpose. Contohnya, Unilever dia punya bigger purpose adalah sustainability daripada climate. Nestle mempunyai CRS yang besar. Bagi perusahaan kita, mission statement kita punya company harus menjadi sumber bagi semua. Dan ini harus dipaspor from generation to generation. Nah itu adalah cerita saya kedua bahwa bukan hanya uang yang perlu, tapi every company must have kulturnya, etiknya baik, transparan, bayar pajak yang benar. Ini joking. Nah, hanya itu kita bisa create sustainability. Tapi nanti gini ya, saya hanya bisa cerita sepotong-sepotong, nanti kalian bisa dapat kesempatan untuk nanya apanya, kecuali politik, boleh nanya mengenai investment, boleh nanya mengenai tax amnesty, boleh apa aja. Nah, terusnya yang ketiga, apa yang saya lakukan di keluarga saya
supaya ini sustainable. Masih ada terus ya? Nah, intinya satu, saya percaya betul untuk sustainable harus ada separation antara manajemen dan law. Kenapa? Ada dua. Kalau owners jadi pengelola, iri pasti timbul. Kenapa dia bilang, kok nggak anak saya jadi presiden, kok anak kamu? Kan bisa nggak kita punya keponakan, kita punya kakak, kita punya adik, susah kan? Jadi kita beli menguasai sebuah korporasi harus ada separation between management dan ownership. Kalau keluarga, berapa sih anggota keluarga? Keponakan berapa sih? Belum tentu mereka the best. Tapi kalau profesional seluruh dunia adalah mereka. Itulah prinsip utama. Yang kedua adalah prepare the next generation. Saya punya 3 anak, Mario, Ari, sama Ayu. Semua itu saya kasih PNS. Putra pertama sudah lulus ya kerja di ekonomi. Emang waktu itu saya nggak bisa kasih kerjaan, belum punya perusahaan sih. Sudah itu dia kerja di kereta. Sudah itu saya kerja di Tangerang. Tiap hari 2 jam ke sana, perusahaan kecil. Baru sudah kita kasih kesempatan, saya kasih kesempatan untuk manage seperti itu. Yang kedua, tadi apa? Perusahaan TAP bukan saya yang dirikan, dia yang dirikan kok dari nol. Pertama-tama rugi salah beli, rugi 60 miliar, ya sudah lah. Biarpun sebelum masuk ke perusahaan kerja di Gigi mungkin 8 tahun keliling terus. Saya waktu nengok dia di Amerika, kasihan juga di kota terpencil, nggak ada teman. Yang ketiga, Ayu kerja di Korea. Meskipun kita bisa ngasih mobil, kita nggak ngasih mobil, suruh pakai angkot. Jadi apa intinya? Tough love. Jangan anak-anak itu dimanja. Dan yang penting anak-anak kembali, you must have a mission in life. Tanpa ada misi in life, your life doesn't mean anything. Ini adalah inti dari semua. Setiap anak must have a mission. Dan misi saya kembali saya ulangi ke anak-anak, preserve our companies for the next generation. Nah, ini dan nomor 3, tentu kita harus dari pemimpin. Dan kedua kita agree bahwa di keluarga kita sudah bikin atau sudah dari konsensus anak pertama saya yang jadi leader. Jadi udah dari semua, jadi nggak ribut. Dan ada 2 hal lagi yang saya lakukan ini. Saya udah bikin warisan. Warisan ini apa? Saya buka. Saya bilang ini warisan anak 3, dibagi 3 ya. Tapi karena si perempuan nggak kerja, saya minta lebih ya buat si anak-anak laki. Boleh nggak? Boleh. Kenapa saya ngomong sekarang? Karena saya bilang kalau kamu protes selama saya masih hidup, kok mati, saya nggak mati, kamu nggak bisa protes lagi. Itu pun udah beres. Nah, kembali adalah kita punya keluarga itu basically harus bisa the company for the good family. Ini salah pikir terus. Sebenarnya ini aja sementara saya undang sementara di akhir nambah. Sesudah ini kalian boleh nanya apa aja. Saya hanya kasih key point. Kembali boleh nanya apa aja. Kecuali politik gitu aja.
Luar biasa. Terima kasih, Pak Teddy. Poin-poinnya cukup jelas ya. Nanti Bapak Ibu bisa saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tapi sebelumnya, Pak Arif, pastinya banyak yang mau ditambahkan. Pak Arif, your dad doesn't make it easy for you. Ya, awalnya sebenarnya nggak dikasih secara mudah. Bagaimana sharing pengalaman Anda? Running this business, sekarang agribusiness yang Anda lakukan. Mungkin diceritakan secara singkat perjalanan Anda. Mungkin pertama-tama ya, sambil diri kali. Tadi ayah saya bilang, tadi ibu tanya susah apa enggak gitu jadi anak. Tadi barusan tadi bilang business first, family second. Ya mungkin jawabannya tahu susah gitu jadi anak kalau kita berduakan. Mungkin kalau kita nggak mengerti apa maksudnya Pak Teddy, itu mungkin bisa sakit hati. Gitu. Tapi sebenarnya kita mengerti banget maksudnya Pak Teddy bahwa bisnis itu sebenarnya adalah legacy daripada perusahaan, di mana bukan semata-mata uang, bukan untuk kita, tapi buat sesama. Mungkin saya sharing aja pengalaman pertama saya, di mana ayah saya itu memberikan saya nasihat yang merubah hidup saya. Waktu saya masih sampai SMP, itu saya sukanya gaul-gaulan, main-main. Kalau ranking di sekolah juga mungkin di bawah rata-rata, dan mungkin bapak ibu saya benar pusing sama saya. Tapi ada satu saya masih ingat momen. Waktu itu di mobil, saya mungkin baru umur 15. Papa saya terus kan, kamu mesti berhasil gitu. Saya bilang berapa Pak? Saya sudah happy di posisi saya sekarang saat itu. Saya nggak butuh duit kaya, saya nggak butuh jadi orang terkenal. Kenapa harus berapa? Saya sudah happy. Terus saya dengan sangat sederhana, beliau bilang bahwa mungkin buat kamu sudah cukup, tapi banyak orang lain yang belum cukup. Dan kalau kamu bisa berhasil, kamu bisa mempekerjakan banyak orang yang tidak seberuntung kamu, dan mereka bisa membiayai anak-anaknya. Itu jawaban yang benar-benar kena di hati saya. Uang dan ketenaran bagi saya nggak ada artinya. Jadi itu klik. Dan itu adalah perubahan pertama yang saya rasakan, yang mungkin message paling penting pada hari ini bagi saya adalah kita harus menemukan sense of mission dalam hidup kita. Dan itu bisa berbeda-beda buat setiap orang. Saya nggak bisa bilang bahwa yang sama terjadi saya terjadi di orang lain. Tapi itu pun saya tidak berubah overnight. Dan yang suka main-main gimana mau belajar yang erat gitu. Ini nasihat ayah saya kedua yang menurut saya sangat bagus. Beliau mengajarkan kami untuk baca buku majalah yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Dan saya masih ingat salah satu buku yang ayah saya berikan dari kecil. Judulnya Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Saya nggak tahu apa saudara sudah pernah baca atau belum. Tapi di situ esensinya apa? Kalau kita punya suatu mimpi dan kita tanamkan mimpi itu di pikiran kita, di hati kita, pagi, siang, malam, pagi pas bangun mikirin itu, sebelum tidur mikirin itu lagi, visualisasi dream kita itu apa, visualisasi kita dapatkan menjadi orang itu. Dibilang di buku itu bahwa itu bisa menjadi kenyataan. Jadi dari tadi yang kayak saya bilang, misi hidup itu untuk menolong orang, membangun perusahaan, itu saya brainwash diri saya sampai hampir 2 tahun. Begitu saya males, begitu saya mau prokrastinasi kerjaan, saya mikir ada anak kelaparan di jalan, saya bisa ngerasain kelaparan, saya mesti kerja. Itu adalah perubahan kedua yang nasihat ayah saya yang ditambahkan. Mungkin yang ketiga, waktu saya mau lulus sekolah, ayah saya tanya, kamu mau jadi apa? Saya ingat lagi di Fortune Magazine, itu judulnya waktu itu The Most Valuable Companies in the World. Ada 2, satu Coca-Cola, satu lagi GE, General Electric. Roberto Goizueta yang sudah meninggal, dan Jack Welch. Mungkin pernah dengar Jack Welch. Saya ngefans sekali sama Jack Welch. Sebab saya mau kerja di GE. Akhirnya bagaimana dengan segala jerih payah akhirnya saya masuk ke GE. Itu juga ada ceritanya sendiri. Pesan ayah saya apa waktu masuk ke GE? Bukan cari uang, cari ilmu. Dan beliau itu selalu kasih perumpamaan, kayak kamu main tenis, ada forehand, ada backhand. 2 ilmu itu adalah do the right things dan do things right.
Do the right things dan do things right. Do the right things itu adalah strategi, menyusun strategi, and do things right itu operational skill. Bagaimana dari strategi menjadi kenyataan. Kalau kamu jadi CEO, kalau kamu menjadi business owner yang baik, kamu sih punya dua itu. Oleh karena itu saya masuk ke Operations Management Leadership GE yang tadi saya cerita 5 tahun saya putar-putar di Amerika di berbagai macam pabrik di kota-kota terkecil sampai saya akhirnya menjadi salah satu manajer paling muda. Terus saya banting setir karena saya tahu saya harus belajar strategi. Di situ saya dikeliling dunia, dikirim sama GE di berbagai macam perusahaan dari Malaysia, belajar aircraft engine ke Inggris, auto leasing ke Kanada untuk belajar power system dan seterusnya. Baru saya balik ke Indonesia, baru dikasih kepercayaan oleh saya untuk mulai sesuatu. Udah gitu salah lagi 60 miliar. Mungkin itu masih banyak cerita lagi, tapi saya mungkin stop dulu di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, Pak Regi, kembali ke pertanyaan awal saya, apakah sudah bisa dijawab sekarang? Yang Anda mengajarkan ke anak adalah bukan untuk kaya, tapi menjadi happy, menjadi bahagia. Kenapa? Karena gini, hidup happy, kita kan hidup kan bukan mencari kekayaan, hidup kan mencari happiness ya. Nah, saya nggak percaya orang itu bisa jadi happy kalau nggak punya misi tertentu. Contohnya gini ya, saya punya kenalan itu ayam bulungan, tahu ayam bulungan nggak? Anak perempuannya apa? Dia pergi ke Jatinangor di Mother Teresa. Ayam ini punya 2 baju, punya satu solok mungkin. Waktu ditanya ke sini, kamu regret nggak? Jadi Mother Teresa, this is the happiest life, this is the happiest moment in my life. Ini apa? Yang penting happiness, sense of purpose, sense of mission. Itulah inti dari semua dalam kehidupan. Luar biasa. Mungkin terus topik. Dan happiness itu bukan hanya materi. Anda mengajarkan bahwa happiness itu lebih dari itu. Apa yang menjadi nomor satu kan banyak nih Pak, masih ya. Nah, ini the secret of happiness adalah very simple. Wanting what you have. Kamu sudah happy dengan yang kamu punya. Karena kalau kamu nggak pernah happy, berapapun nggak akan cukup. Wanting what you have, that's the secret of happiness. Mengingini apa yang sudah kita punya dan menghargai apa yang sudah kita punya. Intinya apa? Happiness adalah bersyukur. Luar biasa ya, bersyukur. Oke, Bapak Ibu, boleh berikan tangan yang untuk Pak Teddy dan juga Pak Arif. Saya sangat menghargai Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Kita bakal kasih tadi pertanyaannya ya. Baik, pertanyaan yang pertama, baik silakan Bapak. Kembali ya, topiknya boleh apa aja ya, nggak usah dibatasi. Kecuali politik. Politik. Halo, selamat malam. Pertanyaan saya adalah, mungkin saya bisa jadi hari ini jadi fans berat Bapak karena melihat Bapak sudah melewati 3 generasi dari proses perbisnisan atau kewirausahaan dalam membangun suatu empire, bisa dikatakan begitu. Bapak juga melewati masa pemerintahan pas bergejolak, pas lumayan stabil, pas nggak stabil, semua Bapak lewati dan mengaca kepada apa yang pesan-pesan Bapak sampaikan. Sepertinya memang values yang Bapak implementasikan sesuai dan senada dengan apa yang Bapak kerjakan. Nah, sekarang saya berada dalam posisi di mana saya sedang mengembangkan apa yang menjadi mimpi saya, misi saya. Cuma kan yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah ya namanya juga di Indonesia, yang namanya politik, bisnis, yang namanya persaingan, yang namanya sikut-sikutan, yang namanya undercutting dan praktek politik bisnis yang bisa dibilang kejam itu merupakan apa? Pertanyaan intinya apa? Pertanyaan intinya adalah bagaimana Bapak menyikapi dengan menyikapi ketidakadilan yang terjadi di sekeliling Bapak, baik itu under the table atau misalnya korupsi atau yang segala macam terjadi di Bapak, sehingga Bapak bisa fokus mencapai misi Bapak. Jadi Namanya siapa Pak? Tommy. Pak Tommy.
ketidakadilan itu adalah fakta dalam hidup. Di Amerika pun ada ketidakadilannya. Tapi yang penting kan ini fakta hidup. Kita bisa apatis, itu bukan urusan saya. Atau kita bilang, kita adalah urusan saya. Nah, saya bilang, kalau itu urusan saya, untuk merubah sesuatu kita harus pintar. Untuk menyumbang kita harus kaya. Jadi kalau kita lebih kaya, kita bisa lebih banyak nyumbang. Jadi maksudnya adalah kita jangan pusingin lah ketidakadilan. Yang penting, what can you do to change this? Kita nggak bisa mengubah dunia, pasti nggak bisa. Tapi at least begini, saya kasih satu cerita. Ini adalah esensi. Waktu 1998, anak putra saya yang pertama itu mendirikan suatu yayasan di Jari, Indonesia Belajar Mandiri. Di halaman pertama itu ada satu cerita. Ceritanya gini, ada anak kecil di pinggir pantai. Itu banyak sekali ada starfish, tahu nggak starfish? Satu-satu dia balikin lagi. Terus ada orang dewasa datang. Nak, kamu lapor apa? Oh, saya bilang, saya lagi membalikin nih. Starfish terlalu coba mereka masih itu. Itu kan ada ribuan. You don't change anything. Si anaknya ngomongnya apa? For the few that I throw back to the sea, at least that makes the difference. Kita nggak bisa merubah dunia. Tapi untuk orang yang kita sentuh dalam hidup mereka, itu adalah berubah berubah. Itu aja. Kalau semua berpikiran itu, dan ini kayak lilin-lilin ya. Kalau semua pegang lilin, ini bisa jadi terang kok. Tapi kalau semua bilang, saya nggak mau pegang lilin saya, ini bisa jadi gelap. Kita satu perahu. Kita nggak bisa bilang itu urusan kamu, kalau perahu anak kita bawa tanam. Jadi jangan sampai kita itu apatis. Jangan mengatakan itu bukan urusan saya. Itu adalah urusan kita. Silakan Pak. Jadi memang semua tahu Muhammad Gandhi ya. Salah satu favorite saying yang dia bilang adalah be the change that you wish to see in the world. Jadi kita nggak cuma ngomongin aja tapi buat solution. Di Afrika juga ada proverb yang bagus. If you're not part of the solution, you're part of the problem. If you're apatis, you're part of the problem. Buat keluarga kami, mungkin efek yang paling besar itu memang melalui kita membangun organisasi perusahaan kita. Contohnya dari perusahaan yang saya bangun bersama-sama partner dan tim dari nol itu sekarang ada karyawan 30.000 yang kita rumahkan di kebun. Belum lagi ada kebun pasar di sekitar. Itu 150.000 karyawan, 150.000 manusia. Dari mana kita bisa kasih uang 150.000 tiap bulan di atas minimum wage jauh, kecuali melalui bisnis. Jadi itu yang konkretnya adalah melalui perusahaan kita, donasi, bikin filantropi dan seterusnya. Dan satu lagi yang penting, soal ini nggak boleh ngomong politik, tapi choose the right leader for Indonesia. Menurut saya itu sangat-sangat penting. Saya kan buat banyak sekali berkembang, banyak sekali. Tapi ada yang namanya Nadiem, yang bikin Gojek. Dia sekarang udah punya berapa driver? 200.000. He make the differences in the life of 200,000 people. Terus maksud saya, karena pengusaha semua, jangan hitung, katanya bagikan, dan besarin usaha kalian. Jangan pernah bilang cukup buat kita ya, buat orang lain nggak pernah cukup. Luar biasa. Terima kasih banyak. Selamat thank you for the introduction. Terima kasih Anda mendapatkan sebuah buku dari Pak Pepe Rahman. Terima kasih Pak. Pertanyaan lain? Gimana nih? Banyak sekali boleh. Gimana ya boleh? Silakan. Silakan Pak namanya.
Baik, selamat malam Pak Diri dan Pak Arif. Saya dengan Pak Yes dari Indonesia Communication. Pertanyaannya mengenai ke Pak Dedi khususnya. Karena ini unik, tadi Pak Dedi sempat sampaikan mengenai sebuah strategi untuk family wisdom, ada strategi bagaimana aspiration of ownership and management, kemudian prefer next generation by giving 5S. Tadi Pak Dedi sampaikan ada sebuah 5S ke Pak Arif tentang satu prefer generation melakukan kesalahan, yaitu sempat disebut 60 miliar. Pertanyaan dari saya, bagaimana reaksi Pak Dedi khususnya karena Pak Dedi adalah first generation kepada second generation yang melakukan kesalahan, dan apa strategi Bapak pada saat second generation melakukan kesalahan? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali nih, Pak. Untuk Pak Arifnya juga saya minta share ya. Kesalahan bukan buat anak aja ya. Kesalahan itu ada dua kesalahan. Kesalahan yang sengaja dan kesalahan yang tidak sengaja. Saya selalu mau memaafkan kesalahan yang tidak sengaja. Kasih satu lagi. Tapi kalau kesalahan sengaja itu tidak tahu. Itu ada sampel. Kesalahan sengaja apa yang memperkaya diri, mengambil di depan orang di belakang. Ini saya tambahin dikit dari sisi yang bikin kesalahan. Kesalahannya tidak sengaja pastinya ya. Tentu tidak sengaja, ini kebodohan. Tapi saya boleh bilang, kayak saya sama partnernya Pak Bedi Subianto itu adalah the best bosses. Udah salah begitu, kita yang panik, mereka yang tenang. Kita benar-benar gitu. Saya selalu kalau ada problem saya ke ayah saya, beliau selalu tenang-tenang terus. Bukannya saya malah tambah panik, aduh ini kok bapak nggak ngerti gitu ya. Problemnya begitu besar, tapi beliau malah menenangkan. Jadi bagi saya, beliau adalah bosses yang sangat baik. Satu lagi, beliau bagaimana manage perusahaan dan anak, itu dia tidak micromanage. Beliau itu poin yang penting-penting esensialnya apa, itu yang beliau selalu cek. Jadi kita sebagai anak buah, kepatok sini kepatok sana jadi belajar banyak. Kalau beliau micromanage, kita disuruhin, akhirnya kitanya nggak berkembang. Jadi itu salah satu menurut saya manajemen style Pak Dedi yang saya juga sangat bersyukur sebagai anak buah. Pak Dedi ada yang menambahkan? Terima kasih atas pertanyaannya dan mendapatkan satu kopi buku. Oke, ini bagaimana ya? Banyak sekali orang bertanya. Bagaimana cara pengirimannya? Oke, silakan. Bapak yang di belakang yang dari tadi sudah berdiri ya. Terima kasih, selamat malam. Nama saya Andika Mardi. Saya termasuk penggemarnya Pak Teddy Rahmat. Saya dulu pernah bekerja di Astra dan saya sempat mengalami pimpinan Pak Teddy. Cuman saya karyawan biasa, Pak Teddy pimpinan. Jadi sekali ini mungkin nggak kenal saya. Saya juga merasa bahwa saya mencontoh Pak Teddy yang dulu juga karyawan di Astra. Sempat menjadi pimpinan, saya juga karyawan. Tapi Pak Teddy adalah keluarga dari para pemilik, jadi mungkin Pak Teddy cepat karirnya. Alhamdulillah saya bersyukur, saya sekarang juga mengembangkan bisnis. Cuman selama beberapa tahun terakhir ini bisnis saya mengalami ya peningkatan yang tidak terlalu signifikan, jadi boleh dikatakan stagnan. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah menghadapi topik malam ini, yaitu passing value to the next generation. Yang saya maksud next generation mungkin saya kasih tanda kutip bahwa itu mungkin bukan anak saya sendiri, tapi mungkin beberapa orang di sekitar saya. Saya merasa bahwa dalam pengembangan perusahaan itu banyak para orang-orang yang datang ke saya, Pak saya minta kerjaan. Setelah ditolong, mereka tuh maunya instan, jadi maunya cepat kaya, maunya cepat ini dan lain sebagainya, sehingga perusahaan tidak bisa mengimbangi gaya hidup mereka. Dream daripada karyawan itu lebih tinggi daripada kita, sehingga paling dalam tahun terakhir ini terjadi kenaikan gaji yang cukup signifikan,
sehingga apa yang kita berikan kenaikannya tidak bisa menyetop kemauan mereka dan tawaran dari perusahaan lain cukup tinggi, sehingga terjadi turnover yang cukup besar di perusahaan kami. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat Pak Teddy menyikapi daripada situasi seperti ini, artinya cara meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi tantangan di era ke depan yang mengharuskan karyawan yang gaji tinggi dan sifat kutu loncat daripada karyawan yang menginginkan instan mendapatkan kekayaan dalam usia-usia muda. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Jadi gini, kita kasih kompensasi ke karyawan itu ada 4 hal. Satu pasti pay, tanpa pay yang kompetitif pasti nggak bisa. Tapi nggak usah berlebih. Tapi ada cara kompensasi yang lain yang lebih berharga. Opportunity. Saya paling terima kasih ke paman saya itu apa? Beliau hanya kasih saya opportunity. Itu 2. Yang 3 yang apa yang penting? Suasana perusahaan yang non politik, yang bebas, yang honest. Kalau kita masuk suasana di perusahaan yang politik, yang saling gosip, kan nggak senang. Mau kantor aja udah nggak berat. Jadi kamu harus play with these 3 elemen, play, opportunity, dan suasana yang baik. Dan akhirnya company harus grow. Nggak mungkin orang mau masuk perusahaan yang nggak grow. Dan untuk grow apa? Very simple. Orang selalu bilang, saya paling bagus. Saya selalu tanya, kenapa orang beli dari kamu? Ada compelling reason nggak orang beli barang dari kamu? Kalau nggak ada compelling reason, itu adalah kamu nggak punya harga. Dan compelling reason itu harus dicari. Orang boleh ngomong competitive advantage, boleh aja. Tapi yang pertanyaan adalah, why does people buy from you? Dan itu harus ada compelling reason. Kenapa kalian berhormatan? Apa bunganya lebih baik? Apa rasa yang lebih baik? Silakan cari sendiri. Tapi there must be compelling reason. Kalau nggak, you don't have right to access. Itu aja. Simple saja. Why does people buy from you? Why does people buy Toyota? Why does people buy Honda? Dari Yamaha nggak Suzuki? Why? Kamu harus cari sendiri. Itu harus cari terus. 3 faktor ya, pay, upah, terus opportunity, kesempatan, dan juga compelling reason atau alasan yang unik, faktor yang bisa mengikat karyawan itu betah bekerja di perusahaan. Suasana yang baik. Dan untuk pegawai betah, mereka juga mau kaya kok. Mereka juga semua mau jadi pegawai, mau jadi CEO, kasih kesempatan. Gak bisa kecil aja. Semua orang mau tambah kaya, kalau nggak cukup. That's why the company must grow faster. Itu. Gak bisa semua beautiful tuh gak ada. Selamat menjawabkannya kepada dari Pak. Ayah saya selalu juga ngajarin tadi ketemu tadi kan apa compelling reason buat beli produknya gitu. Tapi sebelum dibikin 10.000 toko kayak Alfamart, itu Bapak Teddy selalu ngomong bikin the first Alfamart dulu, bikin the first McDonald's-nya dulu. Kalau first McDonald's ini jadi orang mau beli produknya udah standar, baru bikin 10.000 Alfamart. Alfamart itu kalau dilihat profitnya itu mungkin single digit. Bisa bayangin ya kalau toko yang jagain itu dari 100 pemain karet dan 21 sama dia gitu, profitnya itu hilang. Jadi untuk bikin itu tuh nggak gampang. Tapi competitive advantage yang ditemukan dari dulu 1 baru di leverage ke 10.000 secepat-cepatnya. Tapi yang percaya bisa jadi itu ada lain. Dan harus ada sistem ya. Oke. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, oke, Ibu yang
sudah rekanan duluan. Oke, silakan Ibu yang di baris ke-5 di tengah. Jadi turutin semuanya mengajukan pertanyaan. Selamat malam Pak Dedi dan Pak Arif. Saya karyawan. Nama saya Rizky. Saya punya pertanyaan untuk Pak Dedi. Dalam bisnis yang selama ini Pak Dedi lakoni, pasti ada saat di atas dan di bawah ya Pak. Kalau boleh tahu, kapan Pak Dedi merasa terpuruk dalam menjalani bisnis dan bagaimana cara Pak Dedi bangkit dari keadaan tersebut? Terima kasih Mbak Rizky. Saya cerita di dalam buku. Kalian pernah dipecat nggak? Mungkin enggak. Saya 2 kali dipecat, atau hampir dipecat, atau hampir 1 lihat. Saya 2 kali hampir bangkrut. Tapi kalau kita hidup, kalau kita menangisi nasib ini ada gunanya enggak? Kan nggak ada gunanya. Bunga menangis 1 weekend, Senin bergerak menghadiri itu aja. Saya selalu punya filosofi itu kayak Chinese doll, doll yang ada timah. Tiap kali kita dorong dia kembali. Harus begitu. Jangan pernah manisin nasib itu, nggak ada orang ikut nangis sama kita. Masih kesempatan 1 weekend bermain. Yang berpikiran negatif itu nggak ada gunanya. Selalu harus pikir positif. Kenapa? Worry, anxiety, segala buat apa? Nggak ada gunanya. Buat saya ya, salah satu buku yang bagus itu apa ya? Tadi kan bilang, buat saya itu buku Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living. Karena saya juga hidup penuh dengan worry. Gimana utang gak bisa dibayar, gimana ini. Dan saya diajarin secara sistematik untuk berani worry dan saya. Arif yang pernah mengalami kegagalan, bagaimana akan Anda bangkit lagi? Nambahin dikit aja. Tadi supaya nggak stres itu bersyukur dari Pak tadi bilang. Saya juga belajar dari ibu saya berdoa dan pasrah sama Tuhan. Jadi bersyukur dan berdoa, menurut saya itu 2 hal yang bisa dilakukan untuk lebih stres. Karena semua orang pasti mengalami kegagalan. Once or twice pasti ada ya. Atau gini lah, kita golf kan. Apa kita bisa juara kalau kita nggak pernah masuk bank? This is the start of your journey. Kamu dari detik ini, saya paling belajar banyak tuh waktu saya hampir bangkrut. Di sana pelajarannya gimana baik dari baik buruk. Kalau sukses terus, nggak akan belajar. Waktu kita jatuh, itu adalah masa kita belajar paling banyak. Sama kayak golf, waktu kita masuk bangkrut, itu adalah masanya kita belajar paling banyak. Baik, luar biasa teman-teman. Sekali lagi, Pak Teddy. 1 pertanyaan terakhir, mohon maaf, hanya 1 pertanyaan terakhir. Silakan. Halo Pak Teddy dan Pak Arif, perkenalkan nama saya William Leonardi. Kebetulan saya management consulting dari satu well-known firm di dunia. Kalau saya mau terima kasih bisa ketemu dan bisa dengarkan lagi wisdom dari Bapak, karena Bapak adalah satu role model saya selain Om William. Saya ingat dulu Pak Teddy pas saya masih MT di Putra dan juga pernah sharing di satu TV di nasional. Satu event Pak Teddy adalah melihat Indonesia bebas dari kemiskinan. Jadi bukan saya siapa dan apa yang menjadi sumber inspirasi Pak Teddy untuk bisa memiliki misi seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana satu-satu dulu ya. Oke. Ya, jadi gini, jangan pernah concentrate ke resultnya. Dalam hidup malah just enjoy the journey. Saya bilang nggak akan pernah kita akan melihat Indonesia bebas dari miskin. Di Amerika aja nggak bisa. Tapi yang penting adalah just enjoy the journey. Dan nggak pernah akan habis-habis. Pertanyaan kedua ya, bagaimana Bapak bisa menginstil value yang Bapak miliki kepada anak-anak Bapak
Ini maksudnya benar-benar mendidik seperti orang-orang seperti Arif itu, karena kebetulan saya juga baru bikin seorang anak, jadi saya pengen tahu tips-tips parenting dari Bapak. Gitu. Dan terakhir boleh, kalau boleh saya pengen foto bareng sama Bapak sih. Thank you Pak. Ini tadi kan Tarif ngomong walk the walk, talk the talk, walk the walk. Ya, gitu. Saya ngajarin disiplin. Ini ada istri saya, kelihatannya sih 20 tahun lebih muda, tapi bedanya nggak banyak. Tanya ke beliau, 45 tahun saya nggak kerja, itu 50 tahun. Pernah nggak saya satu hari tidak masuk? Pernah nggak telat? Saya nggak pernah. Kecuali kalau ada saya sakit, kalau saya ada traffic jam, on time saya di mana? Setengah 6 pagi saya berbangun berlari. Udah 3 bulan 20 tahun. Jadi maksud saya itu adalah yang maksud disiplin. Dan saya kira nggak bisa ngomong disiplin kalau kita nggak melakukannya. Jangan pernah harap kita bilang pegawai harus datang jam 8, kalau kita datang jam 9. Kita harus datang jam 8. It's the only way. Itu aja. Mengajarkan disiplin dan juga melakukan disiplin lewat aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Saya boleh bilang sebagai anaknya memang itu betul. Jadi ayah saya dan ibu saya dua-duanya benar-benar live an exemplary life. They really teach us what they do, not what they say. Yang itu menurut saya yang paling. Baik, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semua.